Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ariandi. Stambuk saya 1302021072 dari kelas C2. Kali ini saya akan memaparkan tugas final saya dari mata kuliah manajemen proyek, di mana saya akan membahas pembangunan sebuah platform e-learning untuk sebuah universitas. Pertama, apa itu e-learning? E-learning merujuk pada proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan materi pelajaran. Ini bisa meliputi penggunaan perangkat lunak, platform modern, atau sistem manajemen pembelajaran untuk menyediakan konten pendidikan kepada peserta didik. Dalam konteks pengembangan platform e-learning untuk universitas ini bisa mencakup yang pertama, pengajaran daring, penilaian otomatis, akses terbuka, forum diskusi, dan modul pembelajaran interaktif. Ada 9 elemen knowledge area. Yang pertama itu Project Scope Management. Proses yang mencakup perencanaan pengelolaan dan pengendalian ruang lingkup proyek, termasuk aktivitas-aktivitas untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang diperlukan serta hanya pekerjaan yang diperlukan dilakukan dalam proyek tersebut. Kita membutuhkan Project Scope Management karena kita akan menetapkan ruang lingkup proyek e-learning termasuk fitur-fitur yang akan disertakan, misalnya forum diskusi, modul pembelajaran interaktif, penilaian otomatis, dan lain-lain. Yang kedua itu Project Time Management. Project Time Management itu pengelolaan waktu yang mencakup identifikasi kegiatan, urutan kegiatan, estimasi durasi kegiatan, pengembangan jadwal proyek, serta pengendalian perubahan pada jadwal tersebut. Pada Project Time, kita akan membuat jadwal yang mencakup tahapan pengembangan platform e-learning termasuk desain, pengujian, dan implementasi. Kemudian yang ketiga, Project Cost. Project Cost yaitu proses perencanaan, estimasi, pengendalian, dan memantau biaya dalam proyek. Dalam pengembangan platform e-learning, kita menentukan anggaran untuk proyek termasuk biaya pengembangan, perangkat lunak, pembelian peralatan, gaji tim pengembang, serta biaya operasional untuk platform tersebut. Kemudian elemen keempat yaitu Project Human Resource, yaitu manajemen perencanaan perekrutan, pengembangan, dan pengelolaan tim proyek. Kita membutuhkan human resource untuk mengelola tim pengembang termasuk penugasan pengembang keterampilan dan koordinasi antar bagian yang berbeda untuk memastikan efisiensi dalam pengembangan platform. Kemudian elemen kelima yaitu Project Risk Management, di mana pengidentifikasian, analisis, serta manajemen risiko-risiko yang mampu mempengaruhi kesuksesan proyek. Kita membutuhkan Project Risk untuk mengelola tim pengembang termasuk penugasan, pengembangan keterampilan, dan koordinasi antar bagian yang berbeda untuk memastikan efisiensi dalam pengembangan platform. Kemudian yang keenam, Project Communication Management, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aliran informasi yang relevan dan tepat waktu dalam proyek. Dalam pengembangan platform e-learning, kita mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan platform e-learning, seperti keterlambatan dalam pengembangan, masalah keamanan data, atau perubahan kebutuhan pengguna. Kemudian elemen ketujuh. Elemen ketujuh, Project Quality Management, di mana proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh proyek ini sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kita membutuhkan Project Quality Management untuk menetapkan standar kualitas untuk platform e-learning, meliputi pengujian perangkat lunak secara menyeluruh, memastikan keamanan data, serta memelihara kelayakan dan fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat, Project Procurement Management, di mana proses identifikasi kebutuhan, pilihan vendor atau kontraktor, negosiasi kontrak, serta pengelolaan kontrak dan hubungan dengan pihak eksternal yang terlibat dalam proyek. Pada pengembangan proyek pengelolaan e-learning ini, jika ada kebutuhan untuk membeli perangkat lunak atau layanan tambahan, manajemen procurement akan terlibat dalam pemeliharaan vendor yang tepat, negosiasi kontrak, dan pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal. Kemudian elemen yang terakhir, di mana Project Interaction Management. Koordinasi dan penggabungan semua bagian dari proyek untuk mencapai tujuan keseluruhan, ini melibatkan perencanaan, eksekusi, dan pengawasan agar seluruh elemen proyek dapat bekerja bersama secara efisien.
Pada elemen ke-9 ini, project integration, kita membutuhkan karena dari perencanaan hingga pengujian dan implementasi ini harus melibatkan koordinasi antar semua elemen manajemen proyek untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.